Bab 346 Percikan Redup. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Mataku mengambil waktu sejenak untuk menyesuaikan diri dengan keremangan yang tiba-tiba saat aku melangkah keluar dari portal kenaikan. Aku menghirup udara penuh eter, dan rasanya seperti napas pertama yang kuhirup dalam beberapa minggu. Ketegangan memudar dari otot-otot aku, dan ada sentakan lapar dari inti aku saat bereaksi terhadap atmosfer eter yang padat. Aku sedang berdiri di sebuah pulau terapung kecil. Portal telah memudar, hanya menyisakan bingkai kosong yang ditumbuhi kristal ungu tajam. Lusinan pulau terapung lainnya melayang di jantung dari apa yang tampaknya. Regis mengeluarkan peluit penghargaan. Wah! Hanya beberapa langkah yang diperlukan untuk menyeberangi pulau tempat aku berada. Aku menatap ke dalam kegelapan di bawah sebelum melihat ke atap yang tinggi di atas, dinding melengkung, lantai, dan langit-langit struktur gua ini terbuat dari kristal ungu yang sangat besar. Pertumbuhan serupa juga menghiasi banyak pulau, beberapa seukuran semak-semak kecil, sementara yang lain tumbuh menjadi batu-batu besar yang bergerigi. Rasanya seperti berdiri di jantung geode yang sangat besar dan bercahaya. Bentuk serigala bayangan Regis menyatu di sampingku, menunduk saat dia menjilat bibirnya. Bayangkan berapa banyak ether yang tersimpan di semua kristal ini. Mataku terfokus pada puncak menara hitam yang muncul dari sebuah pulau di tengah zona. Menambah visi aku dengan ether, aku hanya bisa melihat ukiran yang menutupi seluruh struktur 3 lantai. Itu juga satu-satunya di zona yang tidak mengandung ether. Apa itu? Rekan aku berhasil mengalihkan pandangan laparnya dari kristal ether untuk melirik menara hitam. Mengalahkanku, tapi mengetahui relik Thames, itu mungkin akan mencoba membunuh kita. Asumsi yang masuk akal. Aku mengangguk setuju sebelum beralih ke gerbang lengkung yang berkilauan dengan cahaya opalescen di ujung geode. Setidaknya pintu keluar sudah terlihat. Sepertinya terlalu mudah, kata Regis, mengendus-endus di sekitar tepi platform. Kita seharusnya bermain lompatan katak dari pulau ke pulau sampai kita mencapai portal. Regis melompat melintasi celah 20 kaki ke pulau terdekat, lalu kembali lagi untuk membuktikan maksudnya. Jangan ragu untuk bermain lompatan katak sendiri. Aku mulai memetakan jalur eterik sampai ke portal sebelum mengedipkan mata kepada rekan aku. Sampai jumpa di sisi lain. Regis mengutuk saat aku mulai gutstep melintasi zona itu. Namun, ketika aku melangkah ke pulau berikutnya, jalan setapak mulai berkilau sebelum berputar dan mencair dalam kabut-kabur. Suasana bergetar dengan getaran yang memuakkan. Tiba-tiba pusing, aku tersandung satu lutut. Apa? Deru angin kencang memenuhi seluruh zona. Awan bintik ungu terbang dari ribuan kristal bercahaya, ditarik menuju obelis di jantung geode. Naluriku bertahan dan aku memaksa gerbang di sekitar intiku tertutup, tapi itu tidak ada gunanya, reservoir aku dikosongkan, ether yang aku kumpulkan sejak sesi latihan kami dipaksa keluar dari aku dan ditarik saat air surut. Suara tipis dan tegang berteriak di atas angin yang menderu. Mataku membelalak ngeri saat melihat Regis, pingsan, bentuk fisiknya dengan cepat menyusut saat ether yang mengikatnya dipaksa pergi. Serigala bayangan menjadi anak anjing, lalu menjadi gumpalan, sebelum memudar menjadi percikan redup. Aku mengulurkan tangan gemetar saat untaian bersinar dari bentuk hitam dan ungu memudar. Tinjuku mengepal tepat saat percikan terakhir mulai menyebar, dan wujud inkorporealnya melayang ke dalam diriku, pikirannya gelap dan dingin. Angin memudar, seperti halnya getaran mengerikan, meskipun sensasi itu tetap ada di belakang mataku dan jauh di dalam intiku yang sakit. Serangan balik mengirim kejang melalui dada dan perut aku, tetapi aku menahan keinginan untuk sakit, dan malah memaksa diri aku kembali berdiri untuk mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Setiap inci tubuhku terasa sakit saat aku bergerak. Naga membutuhkan ether untuk bertahan hidup, tubuh mereka memakan diri mereka sendiri jika mereka tidak memiliki cukup, dan bentuk fisikku sebagian besar asuran sekarang. Aku tidak yakin berapa lama, tapi rasanya bahkan darahku telah mengering menjadi pasir. Dan tidak ada satupun partikel ether yang tersisa di atmosfer. Regis terdiam, percikan kecilnya melayang di dekat inti kosongku. Zona menjadi gelap kecuali obelis. Sekarang berisi setiap butir ether di dalam geode, termasuk milikku, obelis itu bersinar seperti lampu neon, menyala dengan kekuatan yang mustahil. Aku tercengang. Bahkan ketika pikiran aku yang lelah dan sakit mengalami kesulitan untuk fokus, mata aku terkunci pada puncak menara yang bercahaya seperti oasis di tengah gurun. Tapi obelis itu terus tumbuh lebih terang. Aku mengutuk, mengalihkan pandanganku dan mengamati pulau-pulau lain. Kebanyakan dari mereka memiliki tonjolan kristal, tetapi milik aku tidak. Jika semua pertumbuhan telah diliputi ether ketika kami tiba, masuk akal bahwa aku mengutuk lagi. 20 kaki ke pulau terdekat terasa lebih jauh sekarang karena aku tidak bisa memperkuat tubuhku dengan sihir, tapi tidak ada pilihan lain selain melompat. Mundur sampai tumitku ditekan ke bingkai portal yang tenang, aku mengumpulkan semua kekuatanku sebelum berlari habis-habisan. Aku menabrak tepi pulau dengan kecepatan penuh dan menendang, melemparkan diri aku ke udara menuju daratan tetangga, tetapi otot-otot aku yang melemah melawan serangan balik, dan aku tahu saat aku melompat bahwa itu tidak akan cukup. Dadaku membentur tebing berbatu itu dengan suara berderak. Aku bergegas mencari sesuatu untuk dipegang di antara batu kosong dan tanah lepas saat aku meluncur ke samping, tapi gagal.
Saat bagian bawahku berayun ke udara terbuka, tangan kiriku menutup sesuatu yang keras dan tajam, pecahan kristal seperti pisau yang tumbuh dari tanah. Aku menggantung seperti itu selama satu tarikan napas sebelum obelis itu menyala. Sebuah bola api eterik meledak darinya, dengan cepat menelan pulau-pulau terdekat. Jeritan kesakitan keluar dari tenggorokanku saat aku mengangkat tubuhku, kristal yang memotong jauh ke telapak tanganku, sampai aku bisa menendang satu kaki ke sisi pulau. Dengan naluri murni, aku melemparkan diri ke belakang pertumbuhan kristal besar dan meringkuk seperti bola, punggungku menekannya tepat sebelum Nova menelanku. Alih-alih membakar dagingku, ether itu ditarik ke dalam pertumbuhan kristal di punggungku. Ledakan itu terus meluas melewatiku, tetapi area kecil tepat di belakang penghalang itu terlindung. Aku dapat menonton dari relatif aman saat bola cahaya yang meluas menabrak dinding yang jauh, memasukkannya dengan ether dan menerangi seluruh zona lagi. Tanpa cara untuk mengetahui berapa banyak waktu yang kami miliki, aku berjuang kembali berdiri, setiap napas terengah-engah, dan menekan tangan aku yang berdarah ke pertumbuhan seukuran batu besar. Inti aku dengan lapar melahap ether yang tersimpan di dalamnya, dan aku akhirnya bisa bernapas. Itu tidak banyak, tetapi cukup untuk menyembuhkan tangan aku dan membentengi tubuh aku untuk mencegah serangan balik. Aku melawan keinginan untuk memeriksa Regis dan fokus untuk keluar dari zona tersebut. Perut aku melilit dan bergejolak saat aku mencari jalur eterik. Tidak ada jalan menuju portal keluar. Setidaknya, tidak ada jalan yang bisa aku ikuti. Titik-titik yang bercabang dan saling berhubungan, yang biasanya membuat semacam peta jalan dari satu ruang ke ruang berikutnya, terbelit dalam simpul yang berbelit-belit. Lebih buruk lagi, aku sudah bisa merasakan getaran yang menyebabkan mual menumpuk lagi, bergetar melalui setiap partikel ether di zona secara bersamaan. Tanpa jalan lain, aku melemparkan diri aku kembali ke belakang perisai kristal dan berharap itu akan melindungi aku lagi. Ketika obelis diaktifkan, semua ether di inti aku terkoyak untuk kedua kalinya. Yang berhasil aku pertahankan hanyalah lapisan tipis yang aku bungkus di Regis untuk membuatnya tetap aman. Rasa sakit itu tak terukur. Saat mata aku berputar ke belakang dan mulut aku terbuka dalam jeritan diam, aku memfokuskan setiap ons kekuatan aku yang tersisa untuk tetap sadar. Ledakan kedua berdesir melewatiku, gelombang api ungu tua yang terlihat menyapu serangkaian pulau, menerangi gugusan kristal ether satu per satu hingga menghantam dinding yang jauh. Gua itu kembali terang. Aku tidak bisa mati seperti ini. Pasti ada sesuatu yang bisa kulakukan, aku meyakinkan diriku sendiri atas suara gigiku yang saling bergesekan. Pikiran aku yang lamban berjuang untuk menyortir semua yang aku tahu dan apa yang berpotensi aku gunakan. Obelis di Pulau Tengah menyerap semua ether dari zona tersebut, lalu menggunakannya dalam semacam serangan ledakan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku terkena ledakan itu, tetapi tanpa ether untuk membela diri, aku yakin itu tidak akan indah. Selain efek destruktif apapun yang dimilikinya, ledakan itu juga mendistribusikan kembali ether ke seluruh zona. Waktu antara gelombang pertama dan gelombang kedua berbeda beberapa detik, jadi sepertinya ada beberapa keacakan yang terlibat. Sayangnya, ini berarti aku tidak bisa sepenuhnya mengandalkan waktu untuk bergerak melewati zona. Tetapi pertumbuhan kristal di pulau-pulau itu bertindak seperti perisai karena penyerapan kembali beberapa ether. Sayang sekali mereka tidak juga melindungi bagian ketika inti aku terkuras berulang kali. Jika aku tidak dapat menemukan jalan keluarnya, serangan balik akan membunuh aku sebelum hal lain mendapat kesempatan. Ketika sel-sel otak aku dan darah di pembuluh darah aku mulai bergetar lagi, aku mengatupkan gigi dan bersiap untuk yang terburuk. Itu datang lebih cepat kali ini setidaknya 15 detik, dan aku bahkan belum menyerap ether apapun dari tonjolan tempat aku berlindung di belakang untuk melindungi diriku sendiri. Namun, kali ini berbeda. Cahaya ametis yang bermain di dalam kristal bening meredup saat partikel aether ditarik menjauh, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Sepotong kecil ether yang kupegang, terbungkus dengan protektif di sekitar Regis, bergetar dengan getaran itu, tetapi tidak ditarik dariku. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Teka-teki itu terkunci pada tempatnya. Mengetahui aku harus bergerak cepat, aku bangkit dengan satu lutut, memastikan tubuh aku masih sepenuhnya terhalang dari ledakan yang datang tak lama kemudian. Aku sudah menyerap ether dari penghalang kristal sebelum sisa ledakan menghantam dinding luar. Setelah aku menyerap seluruh reservoir, aku memperkuat tubuh aku dan berlari ke tepi pulau, membersihkan celah 25 kaki dengan ruang kosong. Aku hampir tidak punya waktu untuk menyergap di belakang pertumbuhan kristal bening yang besar dan melengkung sebelum getaran peringatan bergetar melalui inti aku lagi. Ketika batu-batu di punggungku meredup, dan dinding melepaskan aliran partikel ametis, aetherku sendiri menarik sedikit tapi tetap aman di intiku. Helaan nafas yang tersengal keluar dari bibirku. Itu dia, aku terengah-engah. Dengan bersembunyi di balik batu yang masih penuh ether saat obelis menariknya masuk, lalu menyerapnya untuk diriku sendiri setelah ledakan berikutnya, aku bisa melompat dari pulau ke pulau sambil mengisi intiku dan menghindari jebakan jin. Satu-satunya variabel menjadi waktu. Sebelum bermanuver ke pulau terapung berikutnya, aku mengalihkan perhatian aku ke Regis. Butuh seperempat dari cadangan aether aku, yang diresapi langsung ke gumpalan kecil, untuk mengembalikan tanda-tanda kehidupan. Kebingungan yang lamban bocor darinya sebelum dengan cepat menajamkan kepanikan saat dia terbang ke intiku, menarik sisa cadanganku dengan tergesa-gesa.
Jangan mengambil terlalu banyak. Aku memperingatkan dengan cepat. Aku butuh sebanyak yang aku bisa jika kita ingin keluar dari sini. Regi tidak menanggapi. Sebaliknya, aku merasakan ketakutan yang dingin dan mati rasa, sesuatu yang belum pernah aku rasakan darinya sebelumnya. Kamu baik-baik saja sekarang? Aku bertanya dengan ragu-ragu. Dia tidak pernah selemah ini sejak dia pertama kali terbentuk dari aklorite yang diberikan kepadaku oleh Huren Kain. Bagaimana itu bahkan? Aku hampir, Regis menghela nafas pasrah. Itu menyebalkan. Kita akan melewati ini, aku meyakinkannya. Tetaplah berada di dekat inti aku dan fokus pada pemulihan ketika aku menyerap lebih banyak ether. Ledakan lain bergulir. Yang ini sudah 40 detik dari sebelumnya, dan 10 detik sejak proses penyerapan. Dan Regis. Apa? Untung kau tidak mati, pikirku datar, menekan rasa takut dan khawatir yang menggangguku ketika dia hampir hancur. Rekan aku mengerang. Jangan terlalu emosional padaku sekarang. Aku hanya khawatir bahwa semua eter yang kuberi padamu akan terbuang sia-sia jika kau mati di sana, aku berbohong. Ah, ada tuanku yang tercinta, kata Regis, suaranya yang lemah masih mengalir dengan sarkasme. Sementara aku memeriksa Regis, 3 ledakan lagi terjadi. Kesenjangan terpendek antara ledakan dan penyerapan berikutnya adalah 7 detik, yang tidak menyisakan banyak waktu untuk bermanuver. Kali berikutnya gelombang ledakan keluar dari obelis, aku dengan cepat menguras perisai kristal dan melompat ke pulau terdekat. Itu adalah sepetak batu kecil tandus tanpa tonjolan, jadi aku segera pindah, meluncur ke penutup 10 detik penuh sebelum semua ether tersedot lagi. Aku menunggu, mengatur napas dan membiarkan fase lain berlalu. Puncak menara hitam legam itu memancarkan batu kecubung saat kekuatannya meningkat sebelum dilepaskan lagi. Membungkus tanganku dengan penghalang pelindung yang tebal, aku meraih ledakan yang mendekat. Sekarang setelah aku memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi aku secara keseluruhan di zona ini, aku ingin menguji kekuatan ledakan sambil secara bersamaan mencoba menyerap ether langsung dari ledakan. Dinding cahaya yang menyala membakar ether pelindung aku, lalu tangan aku bersamanya, tidak meninggalkan apapun kecuali tunggul yang dibakar. Ternyata bagus, kata Regis. Sarkasme, aku tidak ketinggalan, desisku terengah-engah. Tangan, sekarang. Gumpalan itu mengalir di lenganku ke tunggul pergelangan tanganku yang hangus, dan aku melepaskan hampir semua ether dari intiku. Itu mengalir melalui saluran eter aku, lebih dipadatkan oleh Regis, dan mulai membangun kembali tangan aku, merajut daging, darah, dan tulang dari partikel ungu. Penghancuran embel-embel aku membuat aku menyadari bahwa aku, pada titik tertentu, berhenti takut pada reliktem. Aku mulai menganggapnya sebagai tempat latihan pribadi, seperti kastil terbang atau Epeotus, dan lupa bahwa itu dirancang untuk membunuhku, kesulitannya akan selalu tumbuh untuk menyamai kekuatanku. Pada saat aku memulihkan tangan aku, hampir semua cadangan eter aku yang sedikit telah habis. Pernahkah aku memberitahu kamu bahwa kamu seorang masokis? Sekali atau 2 kali, aku menyeringai lemah saat aku bersandar pada penghalang bercahaya yang sejuk. Ketika getaran itu datang lagi, menandakan dimulainya fase lain, aku langsung bergerak. Beberapa pulau berlalu dengan cepat, masing-masing dengan cara yang sama, dan pada saat aku setengah jalan menuju portal keluar, aku merasa lebih baik. Inti aku kaya dengan ether yang diserap, dan tubuh aku telah sembuh. Rekan aku tidak seberuntung itu. Ini yang terburuk, keluhnya dari dalam diriku. Meskipun aku telah menyerap lebih dari cukup ether untuk dibagikan, tidak mungkin bagi Regis untuk menggambarnya dengan cepat. Setelah mengalami sesuatu yang mirip dengan atrofi otot, dia perlu menghabiskan waktu untuk membangun kembali kekuatannya. Tetap di sana dan serap apa yang kamu bisa, kataku sambil juga menghitung mundur waktu sejak obelis itu menggambar di ether zona itu. Sudah lebih dari 1 menit, tetapi menara hitam itu masih tumbuh lebih terang, membangun menuju ledakan yang tak terhindarkan. Akhirnya, itu meledak dengan suara 1000 meriam. Aku menunggu riak api eterik bergulir, lalu dengan cepat mengeluarkan energi yang terperangkap di dalam penghalang pelindung aku dan bersiap untuk melompat ke pulau berikutnya. Obelis itu meledak untuk kedua kalinya. Jalanku membawaku ke arah Nova yang mendekat, jadi untuk sesaat aku melayang di udara, menyaksikan kobaran api menyalip satu demi satu pulau saat ia meluas ke arahku. Aku menabrak tanah dalam gulungan, membanting keras ke sekelompok kecil kristal yang hampir tidak cukup besar untuk menutupi seluruh tubuhku. Ketika ledakan menghantam kristal, yang sudah terbakar dengan cahaya ungu, mereka bergetar dan mulai pecah dengan suara retakan yang tajam. Tidak repot-repot menyerap ether dari tonjolan yang runtuh, aku melemparkan diri aku ke pulau terapung berikutnya tepat ketika obelis meledak untuk ketiga kalinya. Perisai kristal di pulau ini adalah yang terbesar yang pernah aku lihat sejauh ini dan melengkung ke dalam untuk membuat gua kecil. Saat aku bergegas ke depresi dangkal, suara seperti pecahan kaca memenuhi zona dalam ledakan singkat. Penghalang kristal, aku menyadari tepat ketika gelombang api eterik meraung melewati tempat perlindunganku. Menekan kedua tangan ke dinding bercahaya, aku mulai menyerap ether secepat aku bisa, menguras kristal untuk mencegah mereka pecah. Di sekelilingku, gugusan kristal yang bersinar keras pecah, mengirimkan pecahan peluru ke pulau-pulau lain. Melihat ke sekeliling tepi perisai aku melihat bahwa satu-satunya penghalang pelindung untuk bertahan hidup adalah yang aku sembunyikan di belakang.
Aku dengan cepat memetakan jalan ke portal keluar, tetapi terlalu jauh untuk dijangkau sebelum ledakan berikutnya. Menggunakan sebagian besar ether yang aku simpan untuk mengaktifkan burst step, aku mendorong diri aku melintasi beberapa pulau. Uh, itu cara yang salah. Regis menunjukkan saat kami berlari dan melompat menuju Pulau Tengah dan Obelis. Karena kekurangan waktu atau energi mental untuk mengungkapkan rencanaku dengan kata-kata, aku mencoba memproyeksikan ide itu langsung ke pikiran Regis. Kau, yakin tentang ini? Tanya Regis. Tidak, gerutuku saat kami mendarat di Pulau Tengah, puncak menara 3 lantai menjulang tinggi di atas kepala. Tapi itu tidak lebih buruk daripada berenang di lava, kan? Obelis itu gelap dan kosong, tetapi aku tidak berpikir aku punya waktu lama sebelum gelombang berikutnya dimulai. Bergegas untuk itu, aku menekan tangan aku ke sisi halus. Teksturnya seperti kaca dan terasa dingin saat disentuh. Aku sudah menunggu. Pikiran-pikiran berkecamuk dalam benakku. Jika ini gagal, maka aku mungkin akan mati. Ketika getaran mulai, mata aku terpejam dan paru-paru aku sesak di dada aku. Itu jauh lebih intens sedekat ini dengan Obelis. Aku bersiap untuk serangan balik. Inti aku tiba-tiba dan secara paksa terkuras untuk ketiga kalinya dalam 30 menit membuat kaki aku gemetar dan telapak tangan aku berkeringat. Aku menghela napas, mencoba memaksa paru-paruku bekerja lagi, tapi rasanya seperti beruang titan sedang duduk di dadaku. Aku mulai menyerap ether dari puncak menara bahkan sebelum itu selesai mengambilnya dariku. Aku perlu memanfaatkan setiap detik yang mungkin sebelum ledakan eterik berikutnya. Aliran ether yang mengimbangi membuat aku tetap berdiri meskipun sakit akibat serangan balik. Aku mengisap bangunan ether di dalam Obelis seperti pria setengah tenggelam yang terengah-engah. Tanganku sudah menempel di batu yang cepat panas, tapi aku mencondongkan tubuh ke depan dan menyandarkan dahiku ke sana juga, menyerap energi yang membengkak secepat mungkin. Ether itu murni. Jauh lebih banyak daripada sumber manapun yang pernah aku temui sebelumnya. Itu seperti menghirup oksigen murni, kepalaku berenang dengan kekuatannya, terbakar seperti api unggun di ulu hatiku. Inti ether aku bahkan tidak bisa memadatkan atau memperbaikinya lebih lanjut. Sebaliknya, ether yang dimurnikan sedang mengikis kotoran yang tersisa dari inti aku, dan dada aku mulai sakit. Saat inti aku terisi sampai penuh, aku terus menggambar ether dari puncak menara, aku tidak punya pilihan. Jika aku berhenti, itu akan meledak dan membunuh aku, tetapi rasanya seperti aku sedang mencoba meminum laut. Inti aku begitu penuh sehingga mulai bergetar dan bergetar. Semburan rasa sakit yang bersinar keluar darinya, dan aku merasakan empedu di belakang tenggorokanku. Cahaya dari Obelis tumbuh lebih terang dan lebih terang melalui kelopak mataku yang tertutup. Aku bahkan tidak yakin sudah berapa lama. Aku mencoba untuk mengeluarkan sebagian besar ether dari inti aku, seperti yang aku lakukan ketika aku pertama kali mulai melacak bagian ether aku, tetapi ketika aku membuka gerbang di sekitar inti aku, aliran yang masih mengalir dari seluruh tubuh aku membuat aku kewalahan. Dorong keluar, menciptakan arus balik yang menyebabkan banjir ether murni yang tidak dapat aku hentikan. Aku tenggelam di sini, teriak Regis, bentuk gumpalannya seluruhnya dibanjiri ether. Kilatan cahaya yang berkedip-kedip menembus kelopak mataku. Aku mendorong wajahku menjauh dari Obelis dan membuka mataku, puncak menara berkedip, berjuang untuk melepaskan pengusiran energi destruktif yang dimaksudkan tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Aku bertindak seperti katup pelepas, memberikan ether saluran keluar yang menjaga tekanan dari mencapai tingkat yang diperlukan. Ada retakan keras dari tulang dadaku. Melihat ke dalam, aku melihat celah gelap muncul di permukaan inti ether aku. Visi aku berenang. Kembang api meledak di belakang mataku. Sebuah pisau putih panas rasa sakit memotong sepanjang jalan melalui aku. Tidak. Retakan kedua bercabang dari yang pertama, menggigil seperti sambaran petir yang bergerak lambat di sekitar lingkar bolaku, hampir mematahkannya menjadi dua. Tidak. Mengambil napas kasar, aku mengerahkan setiap ons keinginan aku yang kuat pada tugas membentuk ether sesuai keinginan aku. Dengan tempat lain untuk pergi, itu berhenti meluap ke inti aku yang melemah, dan aku bergeser ke keseimbangan yang halus antara upaya Obelis yang terus-menerus untuk meledak dan penyerapan dan reformasi ether murni aku yang tak terhindarkan. Terlepas dari sifat genting posisiku, seringai terbentuk di sudut bibirku yang berdarah. Regis melayang di dalam inti aku, melihat aku bekerja. Tidak mungkin. Ya, dengusku, senyumku melebar. Jelas lebih baik daripada mandi di lava.